Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang pembagian zaman pada masa praaksara. Yang pertama berdasarkan arkeologis atau berdasarkan hasil budaya. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pelajaran yang telah lalu kita sudah membahas tentang pengertian masa praaksara dan jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi inti, seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian harus dapat menyebutkan pembagian zaman pada zaman batu. Jadi zaman apa saja? Yang kedua, menyebutkan pembagian zaman pada zaman logam atau perunggu. Yang ketiga, menyebutkan peninggalan hasil budaya pada zaman Paleolitikum, Mesozoikum, kemudian Neolitikum, kemudian Megalitikum. Yang keempat, harus dapat membedakan pengertian Kejoken Modinger dan Abruzos. Yang terakhir, harus dapat menjelaskan tentang Waruga dan dengan sarkofag. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi, tema kita kali ini adalah periode masa praaksara secara arkeologis atau berdasarkan hasil budaya. Nah, periode secara arkeologis ini berdasarkan apa? Nah, arkeologis itu adalah berdasarkan hasil temuan peninggalan-peninggalannya. Pada masa ini, pada masa praaksara, periode pembagian pada masa praaksara secara arkeologis ini terbagi dua. Satu zaman batu, yang kedua zaman perunggu. Jadi ada dua zaman ya, zaman batu dan zaman perunggu. Mari kita bahas satu persatu. Ada apa saja pada zaman batu? Nah, zaman batu artinya bahwa peninggalan-peninggalan pada zaman itu semua perkakas dari zaman ini terdiri dari zaman batu. Jadi peninggalannya berupa batu. Zaman batu ini terbagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman batu tua atau yang disebut dengan zaman Paleolitikum, kemudian zaman batu tengah yang disebut dengan Mesolitikum, kemudian zaman batu baru atau Neolitikum, dan zaman batu besar yang disebut dengan Megalitikum. Mari kita bahas satu persatu. Ingat sekali lagi bahwa zaman batu ini terbagi 4 ya. Yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum. Nah, hasil peninggalan pada zaman Paleolitikum ini adalah kapak berimbas atau alat sepi yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris atau memotong umbi-umbian. Nah, lihat gambarnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah zaman Mesolitikum, artinya zaman batu tengah atau zaman pertengahan. Hasil peninggalan yang didapat dari zaman Mesolitikum ini, yang pertama adalah Kejoken Modinger. Apa itu Kejoken Modinger? Kejoken Modinger adalah sampah dapur yang terbuat dari kulit kerang dan siput. Nah, ini dulu ceritanya begini. Manusia purba nanti kita akan pelajari pada masa cara berkehidupan ya, cara mereka hidup. Mereka itu tinggal di gua. Di gua itu biasanya dekat pantai. Nah, kebiasaan mereka untuk mencari ikan, cari makanannya kan ke laut. Mereka banyak menemukan siput, kemudian banyak menemukan ikan. Sebagai ciri menetap, dia tinggal di gua. Nah, guanya itu ada disebut dengan Abruzos. Ketika setelah makan dibuang si kulitnya itu. Nah, lama-kelamaan kan jadi lama. Jadi sampah dapur. Sama seperti manusia kita sekarang. Kalau kita kan hidup pasti mau memiliki sampah atau kotoran. Makanan yang kita buang yang menumpuk di tempat sampah. Ini juga seperti itu.
Jadi sisa-sisa makanannya itu menjadi sampah. Sampahnya itu berupa kulit kerang dan siput. Nah, itulah yang disebut dengan kecoken Modinger. Kemudian mereka hidup di gua. Gua nama lainnya adalah Abrysous Roach. Nah, lihat tampak guanya seperti itu. Hidup tempat manusia hidup. Kemudian sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya menggunakan pebble atau kapak ya. Nah, itu yang terjadi pada masa Mesolitikum. Kemudian yang berikutnya adalah zaman Neolitikum. Neo artinya baru, litikum artinya batu. Jadi zaman batu baru. Apa hasil peninggalannya? Nah, di sini hasil peninggalannya berupa kapak persegi, kemudian kapak lonjong, perhiasan, gerabah, dan pakaian. Tentu pakaiannya juga dari binatang dan tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah zaman Megalitikum. Mega artinya besar, kemudian litikum adalah batu. Jadi Megalitikum ini adalah zaman batu besar. Apa hasil peninggalannya? Nah, hasil peninggalannya yang pertama adalah berupa menhir. Apa itu menhir? Lihat gambarnya. Menhir bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Nah, itu ya, jadi batu ditegakkan. Nanti para manusia purba itu berkumpul menyembah. Ya, menyembah. Jadi di depan batu itulah mereka melakukan persembahannya. Kemudian yang kedua adalah dolmen. Lihat gambar dolmen. Ya, dolmen seperti meja ya. Jadi dolmen itu adalah bangunan berupa meja batu berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja roh leluhur. Nah, jadi untuk memuja roh leluhur itu mereka menyiapkan sesajen di atas dolmen. Nah, sesajennya disiapkan, kemudian mereka lalu melakukan pemujaan. Kepada siapa? Kepada yang dianggap gaib, yang dianggap mistis. Nanti kita akan pelajari bahwa kepercayaan mereka masih animisme dan dinamisme. Kemudian yang berikutnya adalah kubur batu. Lihat gambarnya. Nah, kubur batu itu adalah tempat menyimpan mayat. Jadi orang yang meninggalnya itu dimasukkan ke dalam kubur peti. Ya, dimasukkan seperti itu, lihat gambarnya. Jadi berfungsi untuk menyimpan mayat. Yang berikutnya adalah waruga. Lihat gambar waruga, yaitu peti kuburan. Peti kuburan batu dalam ukuran kecil. Nah, ini apakah diperuntukkan untuk anak kecil atau mayatnya itu didudukan? Ibu kurang tahu. Hanya waruga itu seperti itu ya. Jadi peti kuburan dalam ukuran kecil. Ya kan, kalau ditelentangkan seperti kubur peti batu, jadi telentang tidurnya. Kalau ini kan seperti didudukan si mayatnya. Ataukah untuk diperuntukkan anak-anak kecil? Ibu kurang tahu ya. Pokoknya waruga itu adalah peti kuburan batu dalam ukuran kecil. Yang berikutnya adalah sarkofagus. Nah, sarkofagus juga merupakan kubur batu yang berbentuk lesung. Ini fungsinya juga sama untuk menyimpan mayat. Lihat yang itu gambarnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah punden berundak. Nah, punden berundak ini adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Lihat gambarnya ya. Dari mulai yang besar, kemudian sedang, kemudian kecil, lebih kecil. Jadi semakin ke atas semakin runcing, semakin seperti tangga ya. Kemudian yang terakhir adalah arca. Nah, arca itu adalah patung. Nah, pada umumnya patung itu berbentuk binatang atau manusia. Nah, ini adalah mungkin mengartikan gambar manusia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah zaman batu ada 4 ya. Yang kedua adalah zaman logam atau zaman perunggu. Zaman logam atau perunggu ini terdiri dari 3 zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Hasil kebudayaannya berupa kapak corong, nekara, cenderawasih, moko, dan lain-lain. Nah, seperti ini hasil kebudayaan pada masa zaman logam. Ya,
sudah peningkatannya itu berarti sudah luar biasa ya. Ini sudah bisa melebur logam dengan suhu yang tinggi sehingga membentuk. Nah, ini sehingga membentuk barang-barang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi sudah ada peningkatan dari daya pikirnya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi pertama, sebutkan pembagian zaman pada zaman batu. Ingat ada 4 ya. Yang kedua, sebutkan pembagian zaman pada zaman logam atau perunggu. Ada 3. Nah, kemudian yang nomor 3, sebutkan peninggalan hasil budaya pada zaman A. Paleolitikum, B. Mesolitikum, ya maaf, ketiga Neolitikum, keempat Megalitikum. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan Kejoken Modinger dan Abruzos-Roch? Jelaskan artinya. Yang kelima, apa bedanya Waruga dengan Sarkofagus? Nah, itu pertanyaannya. Untuk materi selanjutnya kita masih akan membahas tentang pembagian zaman praaksara tetapi berdasarkan corak kehidupannya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi